Saya mendasari informasi dari saudara D sama A, yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengajaran. Ada 3 kata kunci yang saya dapat majelis dari saudara penasihat hukum. Pertama, penyampaian laporan palsu. Yang kedua, seorang ayah yang sekaligus merangkap sebagai otoritas personil penegakan hukum. Dan yang ketiga, melakukan penyiksaan. Anggota itu ngomong, udah catetin aja nama teman-teman kalian. Kita disuruh minum air kencing, makan juga kita dilempar. Kematian Vina Dewi Arsita torehkan lara yang tak berkesudahan. Tak hanya bagi keluarga, bahkan bagi 6 terpidana yang mengajukan peninjauan kembali. Beragam cerita satu demi satu menjelma menjadi kisah pilu. Delapan tahun mendekam dalam penjara membuat para terpidana kasus Vina membuka semua cerita derita yang dialaminya. Urai air mata, tularkan duka dan membawa nuansa haru. Hadi, salah satu terpidana, mulai beberkan rentetan cerita pedih yang ia alami. Lamat-lamat suara Hadi tercekat dan mengundang isak tangis pilu. Terus waktu itu saya mendengar anggota itu ngomong, udah catetin aja nama teman-teman kalian. Kita disuruh minum air kencing, Pak. Setelah itu kita disitu disiksa, Pak. Nunggu sampai pagi itu kita tidur di situ, kasih makan pun kita itu makan juga kita dilempar. Satu persatu rangkaian cerita haru dikumandangkan dengan lantang. Kini giliran Eka Sandi yang melantunkan cerita duka yang ia terima. Saya di situ dipukulin lah, dimasukin rokok dan dikepak. Masukin apa? Rokok. Rokok. Sini. Dimasukin semua. Rokok yang nyala. Dalam, Pak. Tendang-tendang, diinjek-injek. Saya ngeliat tadi saya lagi diinjek-injek, saya bilang jangan. Saya aja yang dipukulin. Tetap aja, Pak. Kita diinjek-injek semuanya. Dipaksa sudah tanda tangan, tapi dipegang sama polisi. Tangan saya udah gak bisa ngapa-ngapain. Waktu jam 2 langsung saya pindahin lagi, ganti lagi orang, nggak tahu. Cerita senada melantun dari bibir Eko Ramadhani. Sembari tercekat sesak, ia beberkan perlakuan kasar yang menyasar padanya. Tanya senam bahasanya. Kita di push up, disapetin pakai sapu, patah-patah. Dalam peninjauan kembali yang dilakoni oleh 6 terpidana, Pengadilan Negeri Kota Cirebon menunjuk 3 hakim untuk memimpin jalannya sidang peninjauan kembali. Tiga hakim memimpin jalannya sidang, antara lain diketuai oleh Ari Ferdian dan 2 hakim anggota, yakni Galuh Rahma Esti dan Rizka Yunia. Sidang digelar secara terbuka pada Rabu 4 September pukul 10 pagi. Sementara itu, salah satu kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengaku sudah mempersiapkan materi memori PK dan saksi fakta. Dan dari TKP Rivaldi kumpul dengan teman-teman, dengan TKP kejadian itu berbeda jauh. Untuk Rivaldi sendiri tidak membuktikan masalah itu adalah pembunuhan ataupun kecelakaan ya. Kami hanya akan mengangkat yaitu tentang error personanya bahwa Rivaldi disangkutkan di dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Nah, untuk harapan kedepannya untuk para majelis hakim nanti ataupun nanti hakim MA yang akan melihat
memori kami ini, saya berharap mereka itu akan lebih teliti meninjau dari mulai BAP, dakwaan, tuntutan hingga putusan banding dan putusan kasasi. Bisa mereka pelajari semua, bisa mereka lihat dan telaah mereka bahwa memang klien kami Rivaldi itu tidak adanya suatu sangkut paut gitu dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebelumnya, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Sudirman, melalui kuasa hukumnya mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum terpidana menyebut menyiapkan 2 saksi, yakni Ismail dan Adi, yang mengetahui persis kejadian di malam peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. Lebih dulu, terpidana bebas kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, telah rampung menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon dan masih menunggu hasil. Sekelumit drama yang menghilangkan nyawa Vina dan Eki yang juga merupakan anak dari Ibtu Rudiana mengundang beragam pro dan kontra. Sebagian pihak meyakini harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kematian sejoli ini. Namun sebagian pihak tak senada dan meyakini bahwa kematian Vina dan Eki adalah murni kecelakaan tunggal. Masalah bahwa Eki dan Vina ini dibunuh, ya kita sependapat karena berdasarkan visum et repertum yang mana pada saat pembongkaran kuburan, yaitu tanggal 2 September 2000 itu ada dinyatakan pembongkaran kuburan dinyatakan mayat tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 korban ditemukan dekat jembatan layang tol Talun, ya di situ. Kemudian kalau kecelakaan di sini jelas dari hasil forensik dinyatakan ada trauma benda tajam dan trauma benda tumpul. Terutama karena yang waktu itu masih hidup masih hidup dibawa ke rumah sakit, itu ada jahitan, ya jahitan. Di sini dijelaskan di dalam visum pada pipi kanan 9 cm dari pertengahan depan, 7 cm di dekat rongga itu ada trauma benda tajam yang mana telah dijahit dan ada 2 simpul. Setelah dibuka ada jaringan. Mungkin supaya bisa jelas. Tunggu dulu, bisa jelas. Ini saya kasih lihat fotonya ya, foto di mana ini ada, mana bisa kelihatan nggak, Mbak? Terlihat itu di sini jahitan ya, itu benda tajam. Terus kemudian di punggung tangan kirinya itu kena sayatan juga benda tajam. Tulisannya kalau didempetkan ada tulisan V. Ya. Dari saksi-saksi fakta yang kemarin kami hadirkan, di situ kan juga banyak yang telah mencabut keterangannya. Artinya apa? Bahwa mereka ditangkap, mereka di LP, kan dibuat laporannya, lalu mereka diarahkan oleh Rudiana. Jadi cerita kasus pembunuhan 2016 ini kan berdasarkan keterangan saja. Tidak ada saksi yang melihat bahwa peristiwa itu adanya pembunuhan dengan pemerkosaan. Siapa sih saksi yang melihat? Kan juga tidak ada. Petunjuknya dari mana? Dari semua keterangan aja. Apa sih alat buktinya yang bisa meyakinkan itu adalah peristiwa pembunuhan dengan pemerkosaan? Kemudian kami hadirkan juga saksi fakta kemarin yang menceritakan Widya dengan Mega sebelum kematian, bahwa ada 2205 itu Vina masih berkomunikasi dengan Widya, lalu dia mengajak Widya untuk keluar. Kemudian setengah jam kemudian Widya mendapatkan telepon dari seorang laki-laki yang mengatakan ada korban kecelakaan di Polsek
di jembatan gitu, di jembatan. Jadi petunjuk-petunjuk yang mencabut keterangannya, lalu yang mengarahkan adalah BAP-nya Rudiana, lalu yang menangkap Rudiana di peristiwa itu, lalu mereka mengatakan bahwa tidak ada pelemparan batu, tidak ada ini. Jadi semua itu direkayasa. Jadi kami semakin yakin bahwa peristiwa ini tuh tidak ada terjadinya pembunuhan, pemerkosaan. Dalam sidang perdana para terpidana, keluarga turut hadir dengan membawa asa. Keluarga berharap para terpidana bisa kembali dalam dekap. Dalam sidang perdana yang dijalani 6 terpidana, segenggam asa menyelinap menjadi harap. Bagi para terpidana dan juga keluarga, sidang ini bak tirakat untuk menggapai rasa keadilan yang seolah disekat. Begitu ke-6 terpidana memasuki ruangan untuk menjalani persidangan, suasana haru datang menyergap. Isak tangis pecah, rasa haru bukan buatan. Dengan rangkaian harapan dapatkan kebebasan setelah 8 tahun menjalani masa kurungan. Mudah-mudahan ini jalan yang terbaik. Semangat ya. Ibu terakhir ketemu Rivaldi kan? Saya terakhir ketemu Rivaldi itu habis Lebaran. Keluarga juga berharap sidang PK ini bisa menghantarkan kembali kehormatan dan nama baik yang sempat melayang. Bukan tanpa alasan, keluarga berkeyakinan para terpidana tak bersalah atas kasus kematian Vina dan Eki. Selain keluarga, sidang PK para terpidana juga mendapatkan dukungan dari rekan yang meyakini bahwa para terpidana tidak bersalah. Dukungan ini dilakukan dengan pemasangan spanduk di beberapa titik wilayah di kota Cirebon. Dalam rangka mendukung teman kita yang akan menjelang sidang PK. Kebetulan besok juga kita mau mengadakan doa bersama keluarga 7 terpidana dan seluruh warga kampung Saladara dan sekitarnya. Harapannya PK berjalan lancar, dikabulkannya PK 7 terpidana. Seolah tak mau menyerah, kuasa hukum terpidana melaporkan ayah Eki Ibtu Rudiana atas 3 LP. Atas kesaksian 6 terpidana yang berkesesuaian. Inside Story segera kembali, tetaplah bersama kami. Kalau saya mendasari informasi dari saudara D sama A, yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengejaran. Ada 3 kata kunci yang saya dapat majelis dari saudara penasihat hukum. Pertama, penyampaian laporan palsu. Yang kedua, seorang ayah yang sekaligus merangkap sebagai otoritas personil penegakan hukum. Dan yang ketiga, melakukan penyiksaan.